Terima kasih kamu telah kembali mendengarkan Sabi Lur. Saatnya berbincang, Lur. Hai, dulur sadayana. Hai, dulur-dulur kafe. Kumaha damang? Ya, boleh kabare. Apa kabar neh? Kan udah tadi, Kak. Oh iya udah ya. Oke. Gagal. Oke, kita lanjut lagi nih akhirnya di episode yang kedua. Haha, akhirnya episode pertama kita nggak tahu udah ada berapa yang ngedengerin. Tahu nggak Han? Nggak tahu, belum cek, Kak. Takut nggak berani ngecek. Karena nggak jelas ya. Karena nggak jelas jadi kita ya udah. Nah, di episode pertama kita sempet ngebahas soal ini kan. Bukan awal mula sih, cerita kita tuh ketemu gimana. Terus Hani dan gua ini suka ibaratnya kayak sharing-sharing gitu. Nah, Hani ini ceritanya tuh dari mulai dia kerja di kantor lama sampai yang sekarang. Itu menurut gua ceritanya seru sih, Han. Coba dong. Kenapa seru, Kak? Bener, kenapa seru? Perasaan kayak aku lebih banyak ngeluhnya gitu nggak sih dulu? Dasar manusia. Ngomong lu gak seru sih emang. Jadi tuh kan kalau misalkan Hani itu cerita nih Lur, asik Lur. Jadi dulur sadayana. Jadi Han itu cerita dia kan anaknya event banget ya. Dan gue Anjay. asik Hani kan anak event banget dan gue itu tertarik sama bidang itu. Makanya menurut gue ceritanya itu seru. Dari mulai pertama ketemu tuh lu kerja di mana teh? Itu tuh di suatu event organizer dan merangkap agensi gitu sih, Kak. Lu kuliah di jurusan apa teh, Han? Kalau kuliah sih di jurusan broadcasting, tapi nama kerennya pertelevisian dan film. Yoi banget pertelevisian. Dulu zaman kuliah gue kagak ada kepikiran mau ke broadcast dah. Oke, skip. Jadi Hani kan lu kuliah di broadcast kan. Terus pertama kali kita ketemu lu tuh udah kerja di IO ya nggak salah ya. Sebelumnya di IO juga apa gimana? Sebelumnya tuh pernah juga di semacam company sports management, Kak. Itu juga di bagian event. Tapi kalau yang pertama kali kerja banget itu eventnya seputar olahraga doang. Jadi sasaran eventnya itu anak-anak sekolah dari SD sebenarnya. Tapi waktu itu aku ngurusnya SMA, event yang untuk semacam pelatihan atau camp buat anak-anak SMA gitulah. Jadi ngurusinnya anak SMA dan pelatih se-Indonesia yang dia dapat gelar MVP. MVP adalah Most Valuable Player kalau nggak salah ya waktu itu. Itu bentar, turnamen olahraga. Iya, basket sih. Oke, gue tahu deh. Gue tahu. Kayak Anda anak basket banget ya sebenarnya ya? Iya, enggak. Cadangan. Gitu sih, tapi itu cuman beberapa bulan. Terus ya lumayan lah tahu dikit-dikit tentang dunia perbasketan. Itu kan di ini kan yang MVP bawanya ke Surabaya kan ya nggak sih? Iya di Surabaya. Iya benar berarti. Iya itu ya nggak tahu. Tapi sasaran eventnya itu karena se-Indonesia ya, jadi mereka dari beberapa daerah yang sudah dilombakan sebelumnya di turnamen sebelumnya itu si MVP dari masing-masing daerah, baik itu player maupun coach, itu dijadiin satu di Surabaya, diberi pelatihan langsung sama semacam ada akademi dari Australia kalau nggak salah waktu itu. Iya. Jadi beneran disiapin untuk mereka jadi all-star dan bakal ke Amerika belajar langsung sama atlet di Amerika kayak gitulah. Sekalian liburan gitu. Iya, pelatih gue ada yang sampai ke Amerika loh. Oh iya ya? Dramaga bukan anjay. Apa? Dramaga bukan sih, Kak. Kayak aku sampai apal tuh beberapa nama sekolah gitu loh di Indonesia. Itu SMA 7. Oh beda, sorry. Jadi waktu itu turnamennya itu di Bogor belum ada, jadi masih di Bandung. Jadi kita tuh ikut, jadi yang di Bogor tuh ikut tandingnya di Bandung. Dan pertama kali ikut pelatih gue ikut deh yang ke Surabaya, terus ke Amerika juga. Ada fotonya tuh
Wow, Ya. congrats Kak untuk pelatih Kawulan. Berarti Kawulan juga anak basket banget kan? Juga ikut turnamen itu jangan-jangan? Enggak. Pas SMA? Belum, gak pernah, soalnya pas ada di Bogor udah kelas 3. Udah gak bisa. Ya. Kan kalau kelas 3 gak bisa kan. Bisa kelas 1 sama kelas 2. Jadi gitu, sedih sih. Nah ini kan event pertama ya. Habis itu mana? Udah kan, terus di sports management udah, terus abis itu kita yang ketemu itu kayak di event acara media yang kita satu komunitas itu. Ya. Terus baru masuk lagi di event organizer dan agensi, dia merangkap juga agensi. Kalau di IO ini sebagai account eksekutif sih. Buat teman-teman yang mungkin asing dengan account eksekutif, itu job desk-nya bukan menjadi akuntan atau di bidang accounting, tapi menjadi sales. Iya. Di bidang marketing lah ya intinya, pokoknya jualan jasa seputar event kayak MICE atau corporate gathering, terus apalagi ya kemarin ya pokoknya tentang event gitulah, off air gitu, karena waktu itu masih belum ada corona kan, jadi event sama off air. Iya. Sama karena di agensi juga merangkap kayak company profile atau bikin misal ada company yang pengen dibikinin video gitu-gitulah, itu juga ngurusin begituan sih. Oh, seru kan? Gimana kerja di situ? Seru gak? Seru dong. Karena seru sih, alhamdulillah, tetap ada pelajaran yang bisa diambil Ya. di setiap tempat ya kan, di setiap pengalaman. Jadi kalau misalnya di event itu setelah aku pikir-pikir, walaupun kita udah di event kayak udah lama gitu ya, tapi ketika kita nge-handle event yang beda, itu treatmentnya beda lagi dan belajarnya juga beda lagi. Hal yang kita dapat itu juga beda lagi. Ini ngomong kayak orang bener ya saya. Jadi pas bikin untuk event yang tentang olahraga itu tentu beda dengan bikin event untuk corporate gathering-nya satu perusahaan. Atau bikin tentang event CSR atau ya internal gathering gitulah, itu pasti beda gitu. Ada beberapa penyesuaian lagi dan ya akhirnya adaptasi lagi, akhirnya belajar hal baru lagi sih. Tapi mungkin yang bikin aku harus lebih effort untuk belajar adalah karena aku tuh nggak punya soft skill yang gimana gitu untuk menjual atau untuk menjadi orang marketing gitu. Nggak bisa yang ngomong-ngomong marketing untuk persuasif, itu aku masih susah gitu sebenarnya. Iya, kebayang jualan gitu ya. Background lu kan broadcasting, kalau jualan sebenarnya nggak nyambung. Iya, jadi ya gitu guys. Kalau yang di kantor sebelumnya itu, yang di sports management itu jadi eventnya, bukan jadi bagian dari sales atau marketingnya gitu. Jadi masih bisa ngurusin perintilan. Kalau misalnya jualan itu kayak harus belajar banget sih. Untuk orang yang nggak punya skill atau emang dia bukan bidangnya di situ ya gitu Kak. Itu memang ini ya, maksudnya kadang tuh seperti terlihat gampang, tapi sebenarnya tuh nggak segampang itu. Asli. Betul sekali. Kecil aja gitu, kalau kita nggak tahu tekniknya, terus kita nggak tahu ini caranya, nggak tahu caranya, harus kayak gimana, ya sama aja bohong gitu. Nggak tahu cara bernegosiasi atau nggak tahu, atau mungkin nggak ngerti nyari celahnya. Si klien ini butuhnya apa, bisa digocek di bagian mana, kayak gitu sih Kak. Di situ lu banyak belajar kan, banyak banget pasti kan? Alhamdulillah. Sebenarnya kenapa gue pengen berkecimpung di event tuh karena walaupun judulnya event, tapi kan setiap agenda, setiap acara itu kan beda-beda, walaupun temanya sama kan tiap tahun ada, ya tetap aja beda-beda gitu, ada aja bedanya, nggak mungkin sama banget, bener nggak sih? Betul. Jadi kan kalau yang di kantorku yang sebelumnya itu lebih ke gathering perusahaan ya Kak, gitu, berurusannya tuh dengan klien yang kayak bagian HR atau bagian internal relation ya kalau nggak salah namanya,
IR itu kayak gitu atau exhibition gitulah. Tapi kalau di kantor yang sekarang juga di bagian event, alhamdulillah di media itu tuh lebih ke event festival, event apa namanya, festival musik, event festival apa, conference, talk show gitu. Beda lagi, ini untuk yang public gitu, bukan untuk yang private secara company. Jadi itu beda lagi treatmentnya dan belajar lagi dari awal, walaupun ya sebenarnya pattern secara general sama aja tiap event, kayak ada rundown, ada misal ada untuk kalau ngundang talent atau MC ada cue card, terus basic tuh pasti ada patternnya secara general, tapi untuk spesifikasinya, perintilannya, treatmentnya itu pasti beda lagi, beda semua, dan ya udah akhirnya belajar dari nol lagi gitu. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi, semua serba virtual, itu juga belajar lagi sih. Jadi ya alhamdulillah ya. Wow. Teknisnya tuh apalagi ini berhubungan dengan sinyal, ya nggak sih? Betul sekali. Harus bagus, kalau nggak bagus ya udah Kak. Assalamualaikum. Platform dengan teknis apalagi kan gitu. Jadi ya event off air dan event on air sedikit banyak itu beda sih. Gitu. Jadi aku dapat pelajarannya tuh kayak pasti akan ada aja kejutan dan kita tuh harus siap gitu kan nerimanya. Antara kalau misalnya kita nggak siap, kita yang kena libas atau kita yang bisa bertumbuh. Yoi banget. Gitu deh intinya. Kita mau apa kita mau nyerah? Asik. Enggak sih, biasa aja kata-kata gua. Hai, terima kasih telah mendengarkan podcast Stabilur. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya ya. See you!